Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Oh gitu ya. Enggak, saya setuju dengan apapun yang Pak Islah sampaikan. Yang sekarang kita lagi bahas ini adalah Habib Bahar dituduh bohong, ya kan? Habib Bahar dituduh bohong. Habib Baharnya ini nggak bisa kita tanya nih, karena lagi di dalam. Ya. Yang saya bisa tanya ini Pak Islah, gitu. Maksudnya nanya ke saya apanya? Kan tadi dituduh Habib Bahar ini melakukan kebohongan. Begini logika hukumnya, Pak Haikal. Ketika Bahar bin Smith ini tersangkakan, berarti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia omongkan. Kalau gitu masuk ke pengadilan. Loh, ya dia tersangka seharusnya masuk ke pengadilan. Ya, ntar Pak Gigi, ini kan saya mau nanya nih orang hukum nih orang. Merespons itu, kuasa hukum Habib Bahar, Aziz Yanwar, mengatakan pernyataan itu disampaikan kliennya seusai sidang berita bohong di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 10 Mei. Aziz mengatakan Habib Bahar kecewa dengan Haikal Hasan. Kecewa soal sepak terjang dia yang dianggap HBS berkhianat, kata Aziz Rabu. Ya, kita tidak tahu apa berkhianatnya seperti apa ya. Menurut Aziz, banyak informasi yang diterima Habib Bahar perihal sepak terjang Haikal Hasan. Hanya saja Aziz tidak menjelaskan secara detail perihal kekecewaan Habib Bahar terhadap Haikal Hasan. HBS tidak memperinci detail karena soal aib, jadi biar saja seperti itu, kata Aziz Yanwar. Ini ada dari Humairo. Jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Orang-orang pengkhianat tidak ada tempat di hati anak. Sekali lagi, yang disebut pengkhianat di dalam video pendek itu tidak hanya Haikal Hasan ya, tetapi juga Prabowo Subianto. Jadi kalau Haikal Hasan rasanya saya pribadi tidak berkepentingan membahasnya lebih lanjut. Nah, inilah ya Bahar bin Smith cap Haikal Hasan dan Prabowo pengkhianat. Jakarta, CNN Indonesia. Habib Bahar bin Smith menganggap Haikal Hasan dan Prabowo Subianto pengkhianat. Habib Bahar tidak bisa menerima sikap Haikal yang minta maaf ke PDIP serta Prabowo yang bergabung ke kabinet Presiden Jokowi. Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat. Enggak ada urusan sama anak, kata Habib Bahar dalam sebuah video yang beredar saat berbincang dengan seseorang. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, lalu menjelaskan mengapa kliennya menganggap Haikal Hasan dan Prabowo Subianto sebagai pengkhianat. Haikal Hasan dicap pengkhianat karena pernah meminta maaf kepada PDIP dalam salah satu acara televisi. Haikal meminta maaf atas pernyataannya soal Soekarno kerap memenjerkan ulama. Saya menganggap Haikal Hasan pengkhianat karena saya melihat di salah satu stasiun televisi bahwa dia menyampaikan permintaan maaf kepada PDIP, kata Ikhwan saat dihubungi cnnindonesia.com. Ikhwan mempertanyakan dan mengkritik keras tindakan Haikal mendatangi Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi DPN Repdem PDIP. Menurutnya, itu tidak perlu dilakukan. Yang kami tahu bahwa partai PDIP adalah sebagai partai yang anti perjuangan Islam, ujar Ikhwan. Selain itu, Ikhwan juga mengungkit sikap Haikal Hasan yang seolah membela Kesat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pada suatu kesempatan, Dudung menyebut Tuhan bukan orang Arab. Haikal disebut meminta semua pihak agar tidak terprovokasi dan sembarangan menafsirkan pernyataan Dudung. Haikal Rabu 9 Februari 2022 membela pernyataan orang yang mentasbuhkan menyerupakan Allah dengan makhluk, ujar Ikhwan. Ogah dukung Prabowo lagi. Ikhwan juga menjelaskan alasan Habib Bahar bin Smith menyebut Prabowo pengkhianat.
Dia menjelaskan bahwa Prabowo didukung mantan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab dan sejumlah ulama pada Pilpres 2019. Namun, ulama yang mendukung Prabowo masuk penjara. Sebaliknya, Prabowo justru bergabung ke kabinet Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Ulamanya masuk penjara, yang dukung Prabowo-nya masuk istana. Apa bukan pengkhianat itu? Harusnya beliau di oposisi, bukan masuk kabinet Jokowi, tutur Ikhwan. Menurut Ikhwan, umat Islam saat ini sudah kecewa dengan langkah politik yang diambil Prabowo. Dia yakin tak sedikit umat Islam yang ogah mendukung Prabowo jika menjadi capres di 2024. Tidak akan didukung lagi di Pilpres 2024 lah. Umat sudah kecewa, kata Ikhwan. Salah satu ketua sekaligus juru bicara Persaudaraan Alumni PA 212, Haikal Hasan, dinonaktifkan dalam kepengurusan inti. Haikal Hasan dinonaktifkan dari PA 212 sejak 21 Februari 2022 kemarin. Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan SK Dewan Tahfidz Nasional PA 212 nomor 001/SK /PP/DTN PA 212/2 Romawi /2022 yang ditandatangani oleh Ketum PA 212 Slamet Ma'arif dan Sekjen PA 212 UU Solahuddin. Ya, dinonaktifkan, kata Slamet membenarkan surat keputusan tersebut Selasa 22/2. Slamet menjelaskan alasan nonaktifnya Haikal di kepengurusan PA 212 karena tengah menjalani urusan yang harus diselesaikan. Haikal, klaim Slamet, meminta untuk mundur sementara waktu dari kepengurusan dan kegiatan PA 212 karena hal tersebut. Maka DTN PA 212 konsultasi dan minta pertimbangan dengan Majelis Syuro untuk menonaktifkan beliau sementara waktu. Akhirnya pemohonan beliau kita penuhi, kata Slamet. Diketahui pria yang akrab disapa Babe Haikal itu masuk dalam jajaran salah satu ketua kepengurusan PA 212 sejak 2018 lalu. Dengan tak aktifnya Haikal sementara waktu, Slamet memastikan posisinya akan segera diisi oleh pengurus lainnya.